Shalom, teman-teman. Shalom, Kak. brother. Yang bisa nyalakan kamera, saya undang untuk menyalakan kamera ya. Setiap orang itu pasti punya filosofi hidup. Setiap orang itu pasti punya filosofi hidup. Filosofi hidup itu seperti lensa kita untuk melihat dunia, membuat keputusan, mengartikan kehidupan, serta merespon segala sesuatu. Apa sih filosofi? Filosofi itu ide-ide, nilai-nilai, serta apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan menjadi dasar atau landasan kita untuk bertindak dalam kehidupan kita atau dalam cara kita menjalani hidup. Secara sederhana, filosofi diartikan sebagai cara kita dalam memandang. Secara sederhana, sekali lagi, filosofi dapat diartikan sebagai cara kita memandang. Perspektif. Tentu perspektif yang dibangun dari nilai-nilai, ide-ide, serta apa yang kita yakini atau kita anggap sebagai kebenaran. Namun banyak orang tidak sadar akan filosofi hidup mereka sehingga tidak pernah mempermasalahkannya. Kebanyakan orang menjalani hidup, ya menjalaninya saja, tanpa dia pernah berpikir bahwa filosofi hidup yang salah itu dapat merusak hidupnya. Padahal filosofi yang salah atau cara pandang yang salah yang dibangun tadi ya dari nilai-nilai, dari ide-ide, serta apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Filosofi hidup yang salah akan sangat berbahaya. Menyesatkan atau membuat hidup kita tersesat. Filosofi yang salah akan sangat berbahaya, menyesatkan, atau membuat hidup kita tersesat. Kebiasaan itu kan dibentuk dari filosofi sebetulnya. Awal terbentuknya kebiasaan itu dari filosofi. Jadi kalau ada pertanyaan, mana yang lebih dulu? Kita yang membentuk kebiasaan atau kebiasaan yang membentuk kita? Jawabannya adalah kita yang membentuk kebiasaan. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Apa yang menjadi masukan atau input, apa yang masuk ke dalam jiwa kita. Jiwa itu kan bicara pikiran, perasaan, kehendaknya. Itulah yang akan mewarnai filosofi hidup kita. Kita yang membentuk kebiasaan. Namun jangan melupakan, pada akhirnya kebiasaanlah yang akan membentuk kita. Saya ulang. Lebih dulu mana? Kita yang membentuk kebiasaan atau kebiasaan yang membentuk kita? Jawabannya adalah kita yang membentuk kebiasaan. Filosofi yang membentuk kebiasaan. Namun pada akhirnya, kebiasaanlah yang akan membentuk kita. Kebiasaan secara sederhana kita sering mendengar ya di
Komsel, di ibadah gabungan. Kebiasaan itu sama dengan karakter. Kenapa? Karena karakter itu kumpulan-kumpulan kebiasaan. Nah, maka tadi di awal dikatakan bahwa filosofi itu akan menentukan kita dalam merespon segala sesuatu. Filosofi itu bagaikan lensa, bagaikan kacamata kita untuk melihat atau memandang dunia. Dunia artinya apa yang kita lihat sehari-hari, apa yang kita sikapi, membuat keputusan, serta mengartikan sebuah kehidupan. Dan juga tentunya merespon segala sesuatu. Sekali lagi, filosofi hidup yang salah itu sangat berbahaya. Sangat menyesatkan atau membuat hidup kita tersesat. Ketersesatan hidup artinya adalah ketika kita tidak mampu mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Baik kehendak Tuhan secara umum maupun kehendak Tuhan secara khusus. Secara umum artinya general. Setiap kita itu ditargetkan, setiap orang percaya itu ditargetkan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Punya perilaku, punya cara hidup yang seperti Tuhan Yesus. Itu secara umum. Artinya kita semua orang percaya punya panggilan yang sama, yaitu dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi ada juga kehendak Tuhan secara pribadi atau secara khusus. Artinya Tuhan menyatakan kehendaknya pada masing-masing individu. Apa yang harus kita perbuat sebagai individu di hadapan Tuhan? Kan setiap kita punya keunikan nih. Sekalipun kita ini kembar, bahkan kembar identik, tapi tetap aja kan sidik jarinya beda. Kepribadiannya beda. Dan tentu apa yang Tuhan taruh pada masing-masing individu itu berbeda. Ketersesatan hidup membuat kita tidak mampu mengerti kehendak Tuhan secara umum dan secara khusus. Dengan kata lain, kita gagal menjadi makhluk ciptaan. Kita gagal menjadi manusia yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rancangan Allah. Dan tentu bukan Tuhan yang gagal, tapi kita yang gagal untuk mengerti kehendak Allah. Kenapa begitu? Kita punya kehendak bebas buat milih. Mau ngikutin maunya Tuhan atau enggak. Manusia model ini pasti menggunakan hidupnya sesuka hatinya. Mereka mungkin baik dalam pandangan umum atau sesamanya, tetapi itu sangat berbeda dengan kasih. Orang bisa kelihatan baik di mata orang lain, di mata sesama. Tapi kalau orang itu nggak ngerti maunya Tuhan, artinya segala tindakan yang dia perbuat itu tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, tidak sesuai dengan standar Allah. Itu meleset. Perbuatan baik itu berbeda dengan kasih. Sekali lagi, mungkin mereka baik dalam pandangan umum atau sesama mereka. Tetapi sekali lagi itu sangat berbeda dengan kasih. Kasih artinya segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan komando Allah, sesuai dengan standar Allah. Itu sinonim semuanya. Rasul Paulus menekankan mengenai kebenaran ini tentang pentingnya filosofi hidup dan bahayanya memiliki filosofi hidup yang salah.
Filosofi juga dapat diartikan sebagai filsafat. Filosofi juga dapat diartikan sebagai filsafat. Paulus menekankan mengenai kebenaran ini kepada jemaat di Kolose saat Paulus menasihati mereka untuk waspada terhadap orang-orang yang menawan atau merusak diri mereka lewat filsafatnya. Filsafat yang salah atau filosofi yang salah atau kebenaran yang salah. Filosofi itu apa yang kita anggap benar, cara memandang yang akan mempengaruhi cara hidup kita. Filsafat yang salah akan menghasilkan tanggapan yang salah dalam menghadapi sebuah situasi. Akan membuat respon kita jadi salah. Dan itu dapat mengakibatkan kita mengambil kesimpulan yang salah mengenai kejadian-kejadian. Ini bicara kronos dan kairos ya. Kronos artinya didikan-didikan Tuhan. Atau Tuhan itu punya silabus-silabus, atau Tuhan itu punya pelajaran-pelajaran. Kata waktu kan ada 3 ya, hora, kronos, kairos. Yang dimaksud dengan kejadian-kejadian di sini menunjuk pada kronos dan kairos. Kronos artinya setiap kejadian itu mengandung unsur didikan Tuhan. Tuhan itu punya didikan-didikan. Tuhan itu punya materi-materi atau silabus-silabus. Kairos artinya momentum. Nah, kalau kita punya filosofi yang salah, pasti kita memaknai setiap didikan Tuhan itu dengan salah. Setiap momentum Tuhan itu dengan salah. Ini akan mengakibatkan kita mengambil keputusan atau kesimpulan atau respon yang salah terhadap kronos dan kairos tadi dalam hidup kita. Maka orang Kristen memerlukan sebuah filsafat. Filsafat apa itu? Filsafat yang berasal dari kebenaran Kristus atau yang berasal dari Tuhan Yesus. Kita buka Filipi 2 ayat 5. Silakan yang bisa minta tolong untuk di-share screen seperti biasa. Ya, Kesia baca, Kes. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang Kristen memerlukan sebuah filsafat. Tapi bukan filsafat yang berasal dari dunia. Bukan filsafat yang berasal dari pikiran manusia. Tapi filsafat yang berasal dari Allah. Tuhan Yesus itu kepenuhan wahyu Allah. Kalau dalam perjanjian lama, Tuhan mewahyukan kehendaknya melalui perantara nabi. Mewahyukan kebenarannya melalui perantara nabi. Kalau dalam perjanjian baru, Tuhan sendiri yang memberitahukan, yang menyatakan kebenaran, menyatakan dirinya kepada kita secara langsung. Maka dikatakan Tuhan Yesus kepenuhan wahyu Allah. Wahyu itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita. Maka dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bareng-bareng menaruh pikiran dan perasaan, menaruh filosofi, menaruh filsafat yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Seperti filsafat, seperti filosofi, seperti cara pandang atau cara memandang Kristus. Karena cara memandang atau filosofi itu akan menentukan respon atau tindakan kita, perbuatan kita. Sesuai nggak dengan maunya Bapak? Sesuai nggak?
Kalau kita sendiri malas untuk menaruh pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Kristus atau yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, pasti cara hidup kita salah. Pasti kita salah memperlakukan hidup kita. Orang Kristen memerlukan sebuah filsafat yang berlandaskan Kristus dan bukan berlandaskan ajaran turun-temurun. Bukan berdasarkan tipu daya yang sia-sia atau prinsip-prinsip dunia ini. Kita buka Kolose 2 ayat 8. Nanti kita bandingkan dengan Yohanes 4 ayat 34. Kolose 2 ayat 8. Silakan dibaca. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-menurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Manusia itu punya filsafatnya sendiri. Tapi jangan lupa, Tuhan juga punya filsafatnya atau kebenaran. Orang yang nggak belajar firman dengan serius pasti terjebak oleh filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Pasti terjebak. Orang Kristen itu berjuang melawan kemelesetan, melawan ketidaktepatan. Artinya apa yang kelihatan baik belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan yang Tuhan inginkan, belum tentu sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, ini kan kemelesetan. Iblis itu menciptakan spirit atau gairah filsafat yang palsu. Iblis itu menciptakan filsafat atau ajaran-ajaran yang palsu. Sama seperti ketika Hawa diperdaya di Taman Eden oleh ular. Itu kan ditawarkan filsafat sama iblis. Ditawarkan filosofinya iblis. Kalau kamu makan buah ini, kamu jadi kayak Tuhan. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Tapi menurut versinya iblis, bukan menurut versinya Tuhan. Ini celaka. Maka yang menjadi lawan atau antitesis dari Kolose 2 ayat 8 adalah perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 34. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Iya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Ini yang menjadi filosofi, yang menjadi gairah atau kesenangan atau keinginan yang kuat yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Apa tuh? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Coba kita flashback lagi, balik ke Kolose 2 ayat 8. Berhati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Tidak menurut Kristus. Kalau menurut Kristus apa? Yang tadi kita baca di Yohanes 4 ayat 34. Filosofi atau gairah Kristus itu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Kalimat itu simpel.
Coba kita balik lagi ke Yohanes 4 ayat 34. Kalimat ini simple. Tapi sebetulnya susah untuk dilakukan. Sangat susah, bahkan cenderung mustahil. Tapi Tuhan bilang, bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini konteksnya. Untuk mengerti kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya, itu mustahil. Tapi Allah memampukan. Tentu bagi orang-orang yang berjuang untuk mencari kehendak Allah dan mengasihi Allah. Oke, cukup ayatnya. Sebelumnya jemaat di Kolose belum sempat menerima pengajaran dari Paulus. Jadi Paulus ingin memastikan bahwa mereka sungguh-sungguh mengerti pengajaran Kristus. Sekali lagi, jemaat di Kolose itu belum sempat menerima pengajaran dari Paulus. Jadi Paulus ingin memastikan bahwa mereka sungguh-sungguh mengerti pengajaran Kristus. Paulus tidak ingin mereka kurang paham akan hal-hal tertentu yang dapat membuat mereka terseret ke dalam pengajaran yang salah. Kolose 2 ayat 4. Berbeda dengan situasi kita sekarang hari ini. Injil yang murni itu sudah jarang kita temui. Seolah-olah sudah ditelan oleh filsafat dunia. Terlalu banyak berkompromi dengan semangat zaman, sehingga Injil yang asli tidak pernah diperdengungkan. Jadi apa bedanya Injil yang murni dengan yang tidak murni? Injil yang murni itu pasti mengejar kita. Mengejar kita apa? Mengejar kita supaya kita hidupnya benar. Bukan membuat kita semakin nyaman tinggal di bumi ini. Tetapi kita tidak dikejar, tidak dituntut untuk mengalami satu perubahan karakter. Injil yang murni itu semakin membuat orang itu ingin cepat pulang. Ingin cepat kembali ke Tuhan. Bukan semakin nyaman di bumi ini. Nah, inilah yang membedakan filsafat dunia dan filsafat Kristus. Filsafat dunia menawarkan kesenangan, berpusat pada diri manusia, tetapi filsafat Kristus itu menawarkan kesenangan Tuhan. Saya ulang, filsafat dunia itu menawarkan kesenangan pribadi. Semakin membuat kita nyaman. Tetapi filsafat Kristus itu, filosofi Kristus itu menawarkan kesenangan Tuhan. Jangan salah berpikir juga kalau kita ikut Tuhan, artinya kita nggak bisa hidup bahagia gitu, nggak bisa bersuka cita. Bisa, tapi jenis kesenangannya itu lain. Kalau filsafat dunia senang karena dapat ini itu ya, kesenangan yang ditopang oleh fasilitas dunia. Kalau filsafat Kristus itu kesenangan yang ditopang oleh keberhasilan kita dalam menyenangkan hati Bapa. Susah ya? Susah banget. Kalimatnya simpel emang tadi. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Simpel. Tapi jadi nggak simpel ketika kita berjuang melakukan. Inilah kenyataan yang seharusnya semakin membuat kita berjaga-jaga dan semakin mendorong kita untuk menemukan kebenaran Injil yang murni, yaitu Injil yang membuat kita berubah, semakin militan ke Tuhan, dan hanya mengharapkan kedatangan Tuhan untuk membawa kita
ke langit baru dan bumi yang baru. Christian filosofi itu adanya di mana? Adanya di Alkitab. Bukan ditemui di sumber-sumber lain. Jadi kalau kita mau mengenakan filsafat atau cara pandangnya Kristus, gairahnya Kristus, belajar Alkitab. Belajar bareng-bareng di komunitas. Kita nggak bisa sendiri. Waktu sekolah aja kita dikasih tahu kalau manusia itu makhluk sosial ya, artinya tidak bisa hidup sendiri. Demikian juga dalam pertumbuhan pribadi. Kita nggak bisa sendiri. Kita perlu komunitas. Karena di dalam komunitas ada mentor, ada teman-teman seperjuangan, ada budaya belajar mengajar. Disitulah kita dapat menemukan filsafat Kristus dan berjuang bersama-sama untuk melakukannya dalam hidup kita. Kita nggak tahu apakah kita bisa mencapai kesempurnaan. Tapi kalau bareng-bareng kita punya semangat yang kuat untuk ke sana. Amin. Sampai sini ada pertanyaan?